Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, al-ayat. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan lahu ilal jannah. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bertemu lagi bersama saya dalam channel YouTube ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, serta masih diberikan taufik dan hidayah. Sehingga alhamdulillah kita semua masih bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqomah selalu di dalam sunnah-sunnah baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan suatu kisah yang dialami langsung oleh seorang ulama besar yang ada di kota Damaskus, yaitu Syekh Said Al-Burhani. Dan cerita ini juga diceritakan langsung oleh putranya, yaitu ulama besar pula di kota Damaskus yang bernama Syekh Hisam Al-Burhani. Diceritakan dalam kisah ini, di kota Damaskus terdapat suatu pemakaman umum yang sangat terkenal, yaitu Dahlah. Dan di pemakaman umum itu dikuburkan ulama-ulama besar dan juga seorang ulama-ulama yang terkenal di kota Damaskus. Itu banyak dikubur di kuburan tadi. Para muzahid, para solihin, para waliullah juga banyak yang dikuburkan di pemakaman umum tersebut. Dan diceritakan pada suatu hari datanglah seorang wanita, yaitu ibu-ibu, meminta kepada sang penggali kubur, "Wahai bapak, tolonglah kau galikan kuburan untuk anakku yang meninggal." Maka sang penggali kubur pun langsung menggali kuburan, dan beberapa waktu kemudian datanglah sang si ibu bersama iringan yang membawa jenazah anaknya. Lalu jenazah anaknya pun langsung dikebumikan, langsung dimasukkan ke liang lahat. Nah, si penggali kubur yang biasa dia sudah bekerja di pemakaman umum itu sudah bertahun-tahun, baru kali ini dia menyaksikan suatu kejadian sangat aneh sekali, yaitu ketika dia menerima sang mayit dan hendak diletakkan ke liang lahat, maka di situ dia melihat ada suatu pintu yang terbuka. Dan ketika dia lihat, ternyata pintu tersebut adalah suatu taman yang sangat indah sekali, yang belum pernah dia lihat. Dan pemandangan yang sangat luar biasa yang belum pernah dia lihat. Wanginya semerbak. Ternyata dalam pintu tadi keluarlah dua orang malaikat yang mengendarai kuda yang putih-putih. Dan dua malaikat tadi langsung mengambil mayit tersebut dan dibawa ke dalam pintu tadi. Dan dia sangat kaget melihat kejadian yang aneh tadi dan tidak sadarkan diri, langsung pingsan pada waktu itu. Maka orang-orang yang ada di situ langsung pada panik dan membawa sang penggali kubur tadi. Kemudian diobati supaya siuman kembali. Setelah siuman, maka sang penggali kubur pun pada dan ditanya oleh para orang yang ada di situ, "Ada apa gerangan engkau sampai pingsan tadi? Apa engkau belum makan? Apa engkau sedang sakit?" Maka dia bercerita menyaksikan kejadian yang tadi. Namun orang-orang tadi tidak percaya. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang melihat. Cuma sang penggali kubur tadi yang menyaksikan keanehan tadi. Maka para pelayat pun langsung pulang dan menganggap suatu kejadian tadi itu
adalah suatu kejadian halusinasi aja. Termasuk si ibu tadi langsung pulang ke rumahnya. Beberapa bulan kemudian datang lagi si ibu kepada sang penggali kubur, "Wahai bapak, tolonglah kau galikan lagi kuburan untuk anakku yang meninggal yang kedua kalinya." Maka sang penggali kubur pun menggali kuburan lagi untuk sang anak si ibu tadi. Setelah beberapa waktu datanglah iringan-iringan mayit yang diiringi oleh tidak beberapa banyak orang. Dan singkat cerita, langsung mayit diletakkan oleh si bapak tadi yang sang penggali kubur ke dalam liang lahat. Dan kejadian aneh pun terjadi lagi. Dia melihat ada pintu yang terbuka dan di dalamnya ada taman yang sangat indah sekali, pemandangan yang sangat luar biasa sekali, dan wangi semerbak yang tercium oleh si bapak tadi. Dan tidak lama kemudian datang lagi malaikat mengendarai kuda, yaitu 2 malaikat, dan malaikat tadi langsung menggendong, membawa mayit tadi, membawa pergi ke dalam taman surga tadi. Maka sang bapak tadi melihat kejadian tadi yang kedua kali ini tidak pingsan. Dia masih sadarkan diri. Dan setelah selesai prosesi penguburan mayit tadi, maka si bapak tadi langsung mengejar sang ibu tadi. Dan si ibu tadi ditanya oleh sang penggali kubur, "Wahai ibu, siapakah engkau? Dari manakah engkau asal? Lalu siapakah yang meninggal tadi dan sebelumnya?" Maka si ibu tadi bercerita, "Wahai bapak, saya ini sedang ditimpa musibah. Saya sedang bersedih sekali. Yang meninggal tadi itu adalah anakku. Dan beberapa bulan yang lalu, yang meninggal juga itu adalah anakku. Jadi kedua anakku sudah meninggalkanku lebih dulu. Maka aku sangat bersedih, wahai bapak." Lalu sang bapak penggali kubur bertanya lagi, "Wahai ibu, amal apakah anak ibu sewaktu hidupnya di dunia sehingga anak ibu mendapat kemuliaan yang luar biasa?" Kata ibu, "Maksudnya apa?" Ibu mungkin tidak melihat, dan orang-orang yang ada pun tidak tahu apa yang saya saksikan, apa yang saya lihat. Itu ada suatu kejadian yang aneh dan luar biasa. Dan ini menurut saya ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada anak ibu. Lalu si ibu bertanya, "Wahai bapak, sebenarnya ada kejadian apa?" Kejadiannya seperti yang sudah saya ceritakan. Dia melihat ada pintu terbuka dan di dalamnya ada taman yang indah. Dan dia yakin taman itu adalah Raudhatun min Riyadil Jinnah. Itu adalah suatu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena belum pernah dia melihat taman seindah tadi. Maka akhirnya si ibu pun mengatakan, "Wahai bapak, anakku yang meninggal pertama itu adalah seorang pencari ilmu. Dia adalah santri. Dia meninggal ketika menuntut ilmu. Lalu anakku yang kedua yang meninggal itu adalah seorang pekerja. Dia kuli tukang kayu. Dan orang yang membiayai anakku yang sedang pesantren, dialah anak yang kedua yang meninggal." Masya Allah. Maka sang penggali kubur yakin inilah amal yang Allah cintai. Kenapa 2 anak ibu tadi mendapat kemuliaan dari Allah? Karena yang pertama, dia adalah orang yang sedang mencari ilmu. Dan orang yang mencari ilmu, kata Nabi, man salaka torikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuju suatu tempat dan di dalamnya dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia menuju surganya Allah. Maka ini adalah suatu fakta kejadian yang tidak direka-reka, yang dibikin-bikin. Karena ini adalah suatu kejadian yang nyata. Maka akhirnya setelah kejadian tadi, sang bapak penggali kubur, dia langsung berhenti dari pekerjaannya. Dan dia ingin menjadi orang yang mencari ilmu, yang mendapat kemuliaan seperti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mencari dan mencari di manakah dia bisa mencari ilmu. Akhirnya ketemulah dengan suatu pesantren di kota Damaskus yang dipimpin oleh Syekh Said Al-Burhani. Itulah bapaknya Syekh Hisam Al-Burhani. Maka di situ dia langsung bertemu dengan sang kiai,
mengatakan maksud dan niatnya ingin pesantren, ingin belajar ilmu agama. Dan Syekh Said Al-Burhani bertanya, wahai bapak, kau ini sudah tua, berapa umurmu? Dia mengatakan, umurku sekitar 45 tahun. Lalu gerangan apakah yang menjadikan, yang mendorong engkau ingin mencari ilmu dengan usiamu yang sudah tua ini? Kemana saja kau waktu muda? Maka dia mengatakan kepada sang guru, kepada Syekh Said Al-Burhani, wahai kiai, wahai guruku, saya ini dari sejak muda sampai sekarang adalah seorang pekerja keras. Kerjaku di pemakaman umum sebagai seorang penggali kubur. Dan ada suatu kejadian yang sangat luar biasa yang saya alami, sehingga kejadian inilah yang menjadikan dorongan, yang menjadikan diriku ingin menjadi seorang yang mencari ilmu. Akhirnya Syekh Said Al-Burhani diceritakanlah kejadian tadi oleh si penggali kubur kepada sang guru, maka sang guru menjadikan, Masya Allah, ini kejadian yang luar biasa. Maka mulailah dari sekarang kau mencari ilmu. Maka sang penggali kubur tadi, si bapak tadi, dari semenjak kejadian tadi, maka dia mulailah mencari ilmu. Dalam usia yang sudah tua, sekitar umur 45 tahun, dia mulai dari awal, dia mulai dari nol. Dia mulai ngaji, dari mulai kitab Jurumiyah, kitab Imriti, kitab Yaqulu, dia aji, dia pelajari, malah dia hafal matan-matan kitabnya. Sampai diceritakan dia menjadi seorang ulama besar di kota Damaskus, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Itulah Syekh Abdurrahman Al-Hafar, ulama besar di kota Damaskus, adalah mantan penggali kubur yang dia menyaksikan kejadian yang luar biasa tadi, sehingga dia berangkat pesantren dan menjadi ulama yang besar karena niat dan keteguhannya yang luar biasa. Dan keturunannya pun menjadi santri-santri dan ulama-ulama besar di kota Damaskus. Salah satunya Syekh Abdul Razak Al-Hafar, itu adalah keturunan Syekh Abdurrahman Al-Hafar yang menjadi ulama besar, yang kakeknya adalah awalnya seorang penggali kubur. Maka mudah-mudahan dengan cerita kisah ini menjadi motivasi dorongan khususnya bagi para santri untuk selalu istiqomah di dalam mencari ilmu. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada umur yang membatasi bagi siapapun yang ingin bersungguh-sungguh manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mencapai apa yang dia cita-citakan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Khutbah sofa wa damang kadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.